Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalan kami dari kelompok 4, saya sendiri yaitu Federno Samuel dengan NIM D1021241032. Saya Christian Johan dengan NIM D10.1241022. Perkenalkan, nama saya Makbar dengan NIM D1021241031. Nah, baik, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan tugas besar kami yaitu menggunakan aplikasi AutoCAD untuk mengerjakan pabrik pengolahan kelapa. Untuk pengerjaan pertama akan saya jelaskan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Makbar dan selanjutnya lagi Christian Johan. Nah, untuk akan saya lanjutkan lagi ke job desk-nya, yaitu saya sendiri akan menjelaskan mulai dari gambar situasi denah, lalu ke gambar instalasi, lanjut lagi ke gambar pengawatan. Itu yang saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya dijelasin oleh Muhammad Akbar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram garis tunggal yang meliputi diagram PHB lengkap dengan keterangan jenis besar beban yang digunakan. Nah, untuk diagram PHB tersendiri nanti ada beberapa panel yang juga akan saya jelaskan pada diagram PHB tersebut. Dan untuk bagian selanjutnya mengenai rekapitulasi akan dijelaskan oleh rekan saya Christian Johan. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian rekapitulasi bahan, peralatan, dan upah, yang dimana di situ didapat jumlah biaya-biaya beserta rekapitulasinya. Di situ sudah dijabarkan juga berapa peralatan yang dibutuhkan, berapa bahan yang diperlukan, dan berapa harga total dari keseluruhan bahan. Nanti bisa dilihat di bagian tabelnya juga akan kami lampirkan pada video. Nah, sekian saja perkenalan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Di sini bersama saya Federno Samuel. Di sini saya akan mewakili teman saya untuk menjelaskan denah gambar situasi denah bangunan kami, yang dimulai dari pertama yang dilampirkan pada file kami, yaitu untuk gambar pertama situasi dan denah bangunan. Oke, lanjut ke AutoCAD-nya. Di sini kami menampilkan ruangan yang sudah ditentukan oleh Pak Jainal, yaitu 1000 meter. Nah, itulah kami bagi per ruangannya, yaitu mulai dari ruang barang jadi, ruang bahan baku, terus ruang produksi, lanjut lagi ganti dan WC, serta ruang istirahat, lalu laboratorium, dan ruang kantor. Nah, sini untuk keterangan alat-alatnya yang digunakan mulai dari kabel, lalu lampu, AC dan IF-nya, lalu saklar tunggal, stop kontak, lalu motor marut kelapa, motor meras santan, motor conveyor, lalu motor pengering dan PLB utama yang sudah kami pasang sedemikian rupa. Lalu lanjut lagi ke gambar diagram garis tunggal. Di sini kami menggunakan single line yang sudah kami tampilkan, yaitu mulai dari gardu induk lalu masuk ke bangunannya. Diagram pengawatannya yaitu kami menggunakan netral dan grounding. Ini sudah kami mengikuti arus fasa yang sudah dimasukkan ke bangunan. Nah, ini untuk keterangannya. Kami menggunakan satu stop kontak per ruangan, yaitu untuk ruangan kantor kami menggunakan saklar tunggal karena lampu kami menggunakan lampu seri. Nah, ini untuk mesinnya kami menggunakan MCB masing-masing, jadi satu mesin satu MCB. Nah, untuk lampu ini dia jika MCB untuk lampu ini nyala, dia otomatis nyala semua lampunya. Untuk mesin ini masing-masing jadinya. Ganti dan toilet, lalu sini ruangan istirahat, sini laboratorium, sini ruangan kantor. Diagram PHB. Nah, untuk diagram PHB pada file ini dapat dilihat, dan kita lanjut ke pada AutoCAD-nya. Nah, di sini pada diagram PHB, pertama kita masuk ke
Terus dari PLN itu kami menggunakan arus 20 kV. Dari PLN ini masuk ke VCO atau Via Cut Out untuk menyalurkan dari PLN ke gardu. Kami menggunakan VCO 20 kV. Nanti dari VCO itu dihubungkan lagi ke gardu distribusi atau trafo distribusi step down yang mengubah daya dari 20 kV menjadi 400 volt. Lanjut dari trafo langsung masuk ke THB utama. Dari THB utama kami menggunakan MCCB 3 phase 400 ampere. Mengapa kami menggunakan 400 ampere? Karena dari total perhitungan daya yang diperlukan itu sekitar 280 ampere. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan saat starting, maka kami menggunakan MCCB yang lebih tinggi, yaitu 400 ampere. Dan untuk pada PHB produksi, kami menggunakan setiap mesin itu menggunakan masing-masing MCB untuk mencegah adanya kerusakan. Jika ada kerusakan pada satu mesin, tidak perlu mematikan semua mesin yang berproduksi atau yang beroperasi. Jadi tidak membuat produksi itu menjadi rugi karena tidak ada yang operasi jika hanya menggunakan satu MCB. Dan untuk PHB penerangan dan stop kontak kami menggunakan MCB, satu MCB yaitu 3 phase 10 ampere. Untuk AC panel kami menggunakan MCB 30 phase 40 ampere. Itu dibagi lagi untuk setiap unit AC-nya. Untuk AC panel begitu juga dibagi setiap IF produksi maupun IF gudang bahan baku, gudang produk, dan ruang istirahat. Sekian untuk penjelasan PHB kami. Nah, baik. Saya Christian Johan akan menjelaskan bagian tabel rekapitulasi. Seperti yang sudah dilihat sebelumnya dan yang sudah dijelaskan oleh Pedrianus Samuel dan M. Akbar, di sini saya akan melanjutkan penjelasan darinya. Nah, seperti yang bisa dilihat di rekapan alat, ini terdiri dari nama-nama alat yang digunakan dalam pemasangan perancangan sistem instalasi di pabrik. Nah, di sini kami sudah merangkum nama alat, jumlah, dan total harganya. Dan didapatlah nominalnya sebesar 2.620.000. Kemudian, bisa dilihat di bagian rekapan bahan. Di bahan ini terdiri dari lampu, saklar, dan alat-alat listrik lainnya. Seperti juga tercakup AC, exhaust fan, MCB, kabel, dan panel daya. Bisa dilihat di sini terdapat jumlahnya, sudah tertera spesifikasi, harga satuan, dan total. Nah, saat sudah dijumlahkan, ini berjumlah Rp190.078.496. Kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi upah kerja. Nah, biaya pekerja di sini diambil dari 30% dari biaya material, yang dimana perhitungannya 30% dikali dengan Rp190.078.496, didapatlah hasilnya Rp57.023.548. Jadi, bisa disimpulkan total biaya pekerja yaitu sebesar Rp57.023.548. Di sini juga tertera rekapan totalnya mulai dari biaya bahan, biaya alat, dan biaya upah. Totalkan menjadi Rp249.722.044. Di sini juga ada rekapitulasi dayanya. Sudah kami hitung mulai dari produksi, gudang bahan baku, gudang bahan jadi, kantor, laboratorium, ruang istirahat, dan ruang ganti serta toilet. Didapatlah total dayanya sebesar 20.774,44 volt ampere. Dan rekapitulasi daya pada mesin yang terdiri dari motor pemarut kelapa, motor pemeras santan, motor pengering, dan motor conveyor, diperolehlah total keseluruhannya 85.631,46 volt ampere. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf untuk video penjelasan denah dan PHB. Terjadi gangguan pada perekaman AutoCAD-nya yang menyebabkan penjelasan jadi kurang baik. Untuk gambar denah dan PHB yang lebih jelas dapat dilihat pada file PDF yang terlampir saat pengumpulan tugas.
Sekian video presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Pada penyampaian tugas kali ini, kami ucapkan sekian dan terima kasih.